Karena institusi-institusi lain yang harusnya ikut netral tidak netral. Artinya berikutnya jangan kaget ketika kemudian rakyatlah yang meminta militer kembali masuk pada wilayah-wilayah sipil. Karena ini situasinya. Dan artinya kita gagal untuk kemudian memperjuangkan amanat reformasi 26 tahun yang lalu. Nah kenapa ya? Saya punya kekhawatiran kayaknya kita sedang berjalan ke situ. Tadi saya janji ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bung Rey. Silakan Bung Rey. Saya tunasi janji saya. Saya tergelitik dengan apa yang disebutkan tadi oleh Bung Adian. Soal peran kepolisian kita yang kelihatan jauh dari harapan yang dulu sama-sama kita perjuangkan mengapa ia harus dipisahkan dari TNI atau ABRI gitu ya. Dalam rangka itulah saya menghimbau sebetulnya kepada Presiden Pak Prabowo agar setidaknya mengucapkan pidato kebangsaan istilah saya itu menjelang pilkada ini. Yang poinnya sebetulnya dua bayangan saya ya. Beliau mengatakan bahwa sama-sama mensukseskan pilkada, kira-kira gitu ya. Besok sama-sama datanglah ke TPS, pergunakan hak pilihmu macam-macam dan sebagainya. Poin yang kedua, mengingatkan kepada semua lembaga negara yang khususnya di bawah kewenangan beliau agar benar-benar bersikap dan berlaku adil. Netral. Apakah itu kepolisiannya, apakah itu TNI-nya, apakah itu kejaksaannya, apakah itu ASN-nya. Bahkan jika penting, beliau mengatakan, saya tidak segan-segan loh, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk mempidanakan mereka yang nggak netral. Ini semua kan institusi yang berada di bawah kekuasaan beliau. Sebagai kepala negara. Sebagai kepala negara. Oke. Nah yang ketiga, tunggu dulu. Yang ketiga menurut saya, beliau juga bisa mengatakan, jangan sampai ada yang mengkapitalisasi dirinya sebagai presiden demi kepentingan elektoral. Meskipun beliau ketua partai dan tanda tangan. Kenapa? Karena saya ini Presiden Republik Indonesia, bukan presidennya orang partai. Gitu. Siapapun nanti yang terpilih di daerah itu adalah ya bagian dari yang kerjasama dengan saya. Sehingga dengan begitu beliau mengatakan saya tidak melihat dari mana dia berasal, partai mana berasal, macam-macam, silakan berkampanye, jangan bawa, sebab akan sangat merugikan. Merugikan apa? Kalau ada paslon yang mengatakan misalnya nih, saya didukung oleh Pak Prabowo, kalau nanti Pak Prabowo kita menang, urusan ke pusat akan mudah. Itu kan sama mengatakan kalau yang menang di luar dirinya, bisa mengatakan juga saya bukan dipilih oleh Pak Prabowo, dengan sendirinya program-program Pak Prabowo tidak mengikat saya. Itu bagaimana nantinya kepada Pak Prabowo? Sayangnya himbauan ini kita ingatkan kemarin sebetulnya, kita sampaikan melalui satu diskusi di ruang publik. Saya kira 2-3 jam setelah itu beredar surat dari Pak Prabowo, katanya begitu, benar atau tidak itu, yang meminta salah satu daerah untuk memilih calon pemimpin yang beliau katakan dekat dengan beliau. Saya merasa agak, sayang sekali ya. Saat di mana mestinya Pak Prabowo meneguhkan bahwa ia Presiden Republik Indonesia, Presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, Presiden bagi seluruh kepala daerah di Indonesia. Tapi tiba-tiba mengeluarkan surat itu. Oke. Mungkin itu menurut saya bisa tambahkan sebentar. Disayangkan. Tunggu dulu Bung Adian. Kenapa gitu? Karena yang saya sebutkan itu tadi. Kalau yang terpilih nantinya adalah orang yang tidak di-endorse, tidak dipilih oleh katakanlah Pak Prabowo. Lalu ia akan mengatakan, mohon maaf Pak Prabowo, saya tidak dipilih oleh Anda dan tidak di-endorse oleh Anda. Oleh karena itu saya juga merasa bahwa ya kan saya tidak memiliki semacam kewajiban moral politik untuk memastikan program-program Pak Presiden berlangsung di daerah. Apa yang mau dikatakan? Pertanyaannya adalah apakah pandangan-pandangan yang seperti ini tidak diberikan kepada Pak Prabowo? Sebab ini kepentingan 5 tahun Pak Prabowo. Beliau berkepentingan semua kepala-kepala daerah itu satu langkah dengan beliau. Tapi kalau beliau sendiri berpihak kepada kelompok-kelompok tertentu, yang lain dengan sendirinya merasa bukan bagian dari Pak Prabowo. Apa yang seperti ini tidak diberikan pandangan oleh mereka yang berada di sekitar Pak Prabowo?
Lebih dari itu, lagi-lagi kalau kita ke poin yang tadi. Pak Prabowo mengapa tidak muncul juga sebagai teladan bagi bangsa ini? Itu lagi-lagi. Nah, oleh karena itu tercetus dalam pikiran saya. Mungkin ke depan sebaiknya semua presiden Republik di Indonesia itu, kalau ia sudah dilantik jadi presiden Republik Indonesia, saat yang bersamaan dia tidak boleh menjabat jabatan apapun di luar jabatannya sebagai presiden Republik Indonesia. Oke. Bisa tambahkan sedikit. Oke, sedikit. Dan saya mau tanyakan juga. Ada yang menarik tadi. Silakan. Begini. Coba deh, siapa? Pak siapa? Ari Junaidi. Ari Junaidi. Kalau punya duit, survei deh. Institusi mana yang paling netral? Feeling saya, rakyat berbondong-bondong jawab TNI loh. Nah ini ketika itu betul, oke, terjadi kenapa? Karena institusi-institusi lain yang harusnya ikut netral tidak netral. Artinya berikutnya jangan kaget ketika kemudian rakyatlah yang meminta militer kembali masuk pada wilayah-wilayah sipil. Karena ini situasinya. Dan artinya kita gagal untuk kemudian memperjuangkan amanat reformasi 26 tahun yang lalu. Nah kenapa ya? Saya punya kekhawatiran kayaknya kita sedang berjalan ke situ. Lalu kalau itu terjadi, orang tanya sama saya, terus sikap lu bagaimana Yan? Ya kalau itu kehendak rakyat mau bagaimana? Itu loh. Coba disurvei. Di sosial media itu banyak sekali. Kepala desa menurut cerita di mana-mana tidak netral. Katanya oknum-oknum polisi, kata lo saking banyaknya jadi oknum nggak tuh kira-kira seperti itu. Katanya tidak netral. Semua tidak. Yang netral siapa? Coba survei. TNI bos. Lalu itu menjadi justifikasi, ya sudah TNI yang jaga TPS. Biar semua netral. Lalu menjadi justifikasi, ya sudah TNI jadi kepala desa. Pasti lebih netral. Ya sudah. Kalau itu terjadi bagaimana? Nah, tapi ketika itu terjadi, oke, itu bukan salah Adian. Itu bukan salah kita semua. Memang sejarah berproses ke arah sana. Mau bagaimana? Oke. Ya, ini refleksi yang dalam ya. Termasuk juga tadi disampaikan oleh Bung Ray Rangkuti. Terkait dengan misalnya ada kepala daerah yang kemudian tidak didukung oleh presiden. Lalu kemudian dia menang. Maka akan jadi masalah. Mungkinkah seperti itu? Tadi kan di prolog saya udah jelaskan, mungkin Bang Rey juga kan telat juga kan datangnya, jadi nggak mendengar apa yang saya katakan. Bahwa kita bicara kepatutan lagi, bicara norma, bicara etika, semua itu termaktub dalam konstitusi. Ruhnya daripada konstitusi, ruhnya daripada undang-undang itu etika, moral, kepatutan. Makanya diundang itu seluruh elemen-elemen dari akademisi, seluruh penggiat aktivis-aktivis dan lain sebagainya untuk memberikan ruh kepada undang-undang tersebut. Nah, sekarang undang-undangnya sudah terbentuk. Yang membentuk undang-undang itu dan mengesahkan itu juga, ya kan, orang-orang yang ada di sini-sini juga gitu loh. Ada PDIP, ada partai-partai lain juga yang ada di situ. Jadi kalau Bang Rey mengatakan kita semua ini salah, undang-undangnya salah, ya kita semua salah. Cuman Pak Prabowo ini cuman patuh dan taat sama konstitusi yang ada aja. Kalau memang itu nanti di kemudian hari memang kita harus merevisi, ya presiden tidak boleh menjabat sebagai ketua umum parpol, beliau pasti akan taat dengan itu. Case close. Tapi aturan yang sekarang tidak seperti itu. Dan praktik kampanye, praktik ketatanegaraan kita selama ini ya yang dijalankan kemarin oleh lawan-lawan politik Pak Prabowo seperti itu juga. Jadi ini no issue, nggak ada hal lain yang mau kita perdebatkan tentang masalah ini. Analogi-analogi itu kan cuma untuk menggelitik kita saja. Kaki di atas meja boleh atau enggak itu segala macam. Tapi artinya apa? Kalau memang butuh perbaikan, kita siap. Ubah undang-undangnya. Ubah undang-undang. Kita siap, kita bareng-bareng. Oke. Nah, itu sama dengan mengatakan begini. Apakah Pak Prabowo ada aturan yang mengatakan beliau tidak boleh mundur dari ketua partai? Nggak ada. Nggak ada juga. Artinya kan terbuka. Mau mundur atau tidak.
Lalu yang memutuskan mundur atau tidak itu apa? Etik itu. Etik seorang Rengkuti tidak sama dengan etik yang ada di undang-undang pemilu. Itu masalahnya. Itu sama dengan tafsirmu terhadap pasal. Nggak bisa beda tafsir saya juga terhadap pasal. Tidak bisa. Kalau ingin mengacu kepada Anda harus challenge itu, ya kan? Ubah itu undang-undang, gagalkan itu pasalnya. Itu makanya. Itu yang harus Anda lakukan. Itu makanya saya katakan ada nggak Etik yang di undang-undang kepala Rengkuti, ya, mengenai masalah itu, ya kan? Etik itu tidak selalu harus identik dengan undang-undang, brother. Weh. Sama seperti sebenarnya jangan. Itu Bang menurut Adian, saya, Anda itu pembentuk itu undang-undang tidak- loh. itu di semester Anda 1 itu juga Anda itu ya. Gini, Sama Anda seperti yang contoh. mengesahkan, Tunggu ya kan, undang-undang pemilu tersebut. Tunggu dulu. Sama Saya seperti mau masuk contoh. Nyari ke saya. Bung Adian, saya mau masuk ke logika dia. Ada nggak aturan yang mengatakan bahwa presiden tidak boleh mundur dari jabatannya sebagai ketua umum? Sekarang Tidak ada. oke. Sekarang pertanyaan saya, Ya. tidak ke saya. Ya, Tanyakan pada pembentuk undang-undang. Tuh orangnya tuh. tidak ada. Tanyakan kepada pembentuk undang-undangnya. Ya tidak ada. Ya tidak ada. Tidak ada itu. Bang Adian bisa jawab nggak, Bang Adian? Tidak ada. Itu jawaban sudah disampaikan Ray Rangkuti sebelum kamu bertanya. Tidak ada. Jawaban Ray Rangkuti sudah Jadi- dia sampaikan sebelum bahkan kamu bertanya. Ya, Sebentar. Sekarang pertanyaannya. Sebentar. Itu yang pada dia saat bilang undang-undang tadi. disahkan itu, ada Anda menjabat tidak- sebagai anggota DPR. Ada tidak nggak aturan? larangan di tempat ini Kok kita Anda angkat jadi kaki ke meja? Tidak ada. Tapi apakah mengangkat kaki di meja depan umum begini sesuai dengan kaidah etik? Tidak. Oke. Apakah itu harus diatur dalam aturan di sini? Tidak. Artinya Nah, tidak semua etik satu. itu. Yang Ya saya mau tanya Bung ampun. Aiman. Sekarang saya mau sekarang tanya, kita masuk ke logika dia aja. Iya, saya Kita mau masuk. Boleh nggak tanya saya Bung ngomong Aiman. dulu? Boleh nggak saya ngomong? Aturan mana yang mengatakan bahwa duduk di situ itu harus seperti Kacau. itu? Sekarang Ada aturannya nggak? kenapa harus ditanyakan kepada saya? Saya tanyakan Apa yang dikatakan Ada, oleh ada. Adian tadi, Ada ngangkat nggak aturannya kaki, yang mengatakan ya kan, bahwa duduk etik dan di lain meja sebagainya itu itu, Gantian, ya kan? gantian dulu. Apakah Seperti dia sampaikan di Senayan Nggak ada, pada kan? saat itu? Sebagaimana tidak Sebagai ada pembentuk aturan yang undang-undang, melarang bahwa apakah duduk dengan disampaikan? cara begitu itu. Kenapa baru disampaikan tidak ada, sekarang? kan? Lalu yang memutuskan duduk, Anda seperti itu, Anda seperti itu, Ibu Irma seperti itu siapa? Kenapa ditanyakan kepada saya? Bukan kepada Anda, saya tanyakan kepada Aiman. Oh ya, nggak apa-apa kalau gitu. Itu siapa? Kenapa harus ditanyakan Apa kepada Bung saya? Aim- Saya bukan anggota DPR. Irma, Saya bukan saya membentuk tanya Bu undang-undang. Irma, Saya tidak yang mengesahkan undang-undang. memerintahkan Bu Irma duduk seperti itu apakah aturan? Bukan. Bukan. Ya. Bung Andi, Andi ya? Iya. Yang memerintahkan Anda duduk dengan menjelangkan kaki itu apakah aturan? Bukan. Lalu kenapa milih itu? Apa poinnya di sini, Bung Rey? Poinnya Tarik sendiri yang kita semua orang pintar kok. Nggak, langsung lah. Langsung. Anda harus yang eksplisit gini, menyampaikan. Poinnya apa? Bung Silakan, Rey? silakan, Pak Iman. silakan. Poinnya apa, Bung Rey? Eksplisit Ini sampaikan. pembelajaran buat kita. Silakan. Mungkin ditujukan Tidak kepada perlu. siapa? Ini bukan anak yang sekolah. Ini dokter-dokter semua. Yang nggak dokter di sini cuma saya, lulusan sarjana agama. Ini Pak Iman ya, yang ingin disampaikan itu sudah sangat jelas. Oke, ada aturan tertulis, ada aturan tidak tertulis. Rata-rata norma-norma di luar undang-undang, norma hukum, norma moral dan sebagainya banyak yang tidak tertulis. Tapi dia bisa menjadi alat ukur kepatutan bagi manusia. Contohnya sudah clear. Ada tidak larangan kita angkat kaki di meja? Enggak ada. Ya angkat aja kakinya. Nggak ada yang mau. Begitu kita angkat, lu nggak sopan loh. Iya. Lu nggak etis loh. Jadi itu sudah disampaikan Ray Rangkuti sebelum bahkan dia bertanya. Ray Rangkuti ini punya kemampuan supranatural. Dia menjawab bakal pertanyaan orang di awal, kira-kira seperti itu gitu loh. Nah, lalu kita perdebatkan, itu masalah pembuat undang-undang? Tidak. Gitu loh. Pembuat undang-undang mengatur segala sesuatu sesuai dengan kajian akademis terkait mana yang menjadi kewenangan yang harus diurus negara. Kenapa begitu? Banyak yang diurus negara nggak dikerjain, banyak yang bukan urusan negara dikerjain. Itulah yang menjadi problem kita. Lalu apakah undang-undang harus mengatur itu? Dilarang angkat kaki, dilarang duduk begini, dilarang begini. Tidak. Ada kaidah etik, kaidah moral yang mungkin tidak berlaku umum. Tapi kita pakai dasar-dasar yang sederhana.
Kalau itu tidak menyenangkan buatmu ketika orang lain perlakukan itu, jangan lakukan. Itu loh. Tapi kalau kemudian orang lain senang, silahkan. Nah itu sudah saya jawab Ray Rangkuti sejak awal dia bicara. Oke. Terima kasih. Baik. Kita akan kembali saat lagi, kita akan sampai pada poin kesimpulan masing-masing. Nanti saya akan berikan kesempatan bicara. Tetaplah bersama kami, Rakyat Bersuara. Stop.